Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue Yana sebagai host kalian. Dan episode kali ini kita akan berbicara sesuatu yang agak susah sekali dikenali oleh orang-orang ya. Tapi kita mau mencari tahu seberapa pentingnya hal ini. Yowes. Tapi ya ini sebenarnya itu penting juga sih buat penggiat olahraga lari. Dan bintang tamu gua kali ini sudah bersama dengan Mas Windra. Halo semuanya, halo Yano. Beliau adalah Head of Corporate Communication dari Generali Indonesia. Mas Windra. Thank you for having me. Yap, saya juga berterima kasih banget udah datang ke sini. Jadi kali ini saya pengen bertanya sesuatu ya, gitu. Ini sebenarnya pasti menjadi keresahan yang bekerja di bidang insurance. Apa tuh? Olahraga kan buat sehat ya. Betul. Tapi kenapa kita harus mikirin kecelakaan ya kalau olahraga? Oh. Setuju nggak sih, maksudnya gini loh, olahraga ini sebagai aktivitas yang ada resikonya, gitu. Iya. Sebenarnya sih gampang ya, semua itu yang kita lakukan ada resikonya. Nah, ini untuk antisipasi resiko. Kalau resikonya nggak terjadi, aman. Tapi kalau resiko terjadi, udah ada yang lindungin gitu. Jadi ibaratnya lari itu nggak perlu mikirin nanti kenapa-kenapa gitu. Jadi lari itu kan untuk menjaga kesehatan. Tapi sambil lari ada resikonya kan. Resikonya nanti bisa kena kecelakaan, baik yang diri sendiri ataupun karena orang lain ya, gitu. Itu menjadi keresahan teman-teman kalau misalkan mau sosialisasi juga kan? Iya, jadi walaupun kayak kita ngerasa sehat, tapi kan emang ada orang yang nggak sakit gitu kan. Nah, jadi itu yang kita coba kasih tahu nih sama teman-teman pelari bahwa lari juga harus biar aman, biar nyaman, kita harus punya proteksi gitu. Nah, jadi intinya kalau untuk para penggiat olahraga itu sendiri gitu ya, seberapa penting untuk bisa punya perlindungan gitu? Untuk menggiat olahraga sangat penting karena gue yakin ya kalau misalkan olahraga itu orang yang peduli sama kesehatan gitu. Nah, ketika dia peduli sama kesehatan, dia juga peduli sama proteksi dirinya dia sendiri. Ketika dia setelah olahraga sakit atau setelah menjalani aktivitas di luar olahraga dia sakit dan tidak bisa berolahraga, itu dia harus bisa recover dengan ada proteksi, jadi bisa dirawat, bisa sembuh gitu. Jadi dia fokus sama apa yang dia mau capai di hidupnya dia gitu. Oke, sekarang spesifik ke lari deh, ya kan? Karena kita tahu Generali kan tiap tahun udah lari banget nih, gitu kan gitu. Minimal deh yang harus dipunyain sama teman-teman yang penggiat lari itu apa? Bentuk perlindungannya gitu. Oke, kalau untuk lari pasti ini teman-teman, kalau misalkan acara larinya itu ada proteksinya, personal accident. Jadi kalau ada kecelakaan itu di cover gitu. Kalau mesti masuk rumah sakit karena ya amit-amit ya, tapi itu juga di cover. Tapi kalau misalkan untuk pegangan diri sendiri harus ada asuransi kesehatan sih. Harus ada itu gitu. Harus. Ya. Ada nggak sih study case yang mungkin Mas Windra sama teman-teman di Generali itu tahu seperti apa sih yang akhirnya kepake nih buat penggiat lari gitu, pernah nggak? Oke, kayaknya kita pernah ada pengalaman beberapa tahun lalu ya, di salah satu eventnya Kompas juga, acara lari waktu itu. Langsung sebut aja. Ya, jadi waktu itu di Semarang. Oke. Nah, banyak pelari ini yang mungkin punya ambisi gitu ya. Nah, pelari ini kayaknya usianya cukup senior. Dan dia ngejar PB gitu. Suka nggak tahu umur kadang-kadang kalau orang yang ngejar PB. Iya, akhirnya dia pingsan, pass out di depan garis finish. Wow. Gitu. Jadi ya, kita kan lari juga harus ada mengenal kemampuan diri sendiri ya. Jadi jangan dipaksain gitu. Nah, tapi kalau misalkan itu terjadi, akan lebih rasanya nyaman kalau punya proteksi. Oke, nah tapi gini. Itu kan dari sisi si pelarinya ya. Gitu. Sekarang kita gimana juga harus bikin awareness gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu gitu kalau udah ikut event itu sudah include apa aja, kan banyak hal-hal yang nggak kelihatan gitu. Betul. Ya. Dan apakah Generali sendiri sudah mulai mensosialisasi ke paling nggak event lari itu harus ada deh gitu loh, insurance-nya gitu, seperti apa? Oke, to be honest, kita memang sejak kita partnership untuk mendukung Borobudur Marathon. Banyak sekali ajang event yang minta kita untuk ikutan. Tapi again, kita juga ngelihat dari berbagai hal ya, kesiapan, safety dan segala macam. Dan untuk kita bisa bergabung di sana gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tadi sepertinya semua event olahraga tuh harus ya gitu. Apalagi yang membutuhkan fisik yang
kegiatan fisik yang aktif gitu. Belum lagi sekarang cuaca kan juga. Betul. Kan Bormar tahun lalu tuh kita sempat panas banget ya. Itu gue berasa gitu ya, tahun lalu ikut ya. Itu tuh udah finish di venue tuh ya jam 8-an sekian. Ini panasnya nggak biasa nih. Udah mulai agak berasa nusuk-nusuk dikit gitu. Iya gitu. Apalagi di sini lagi kayak gitu. Jadi ya penting sih karena resikonya makin tinggi ya. Kalau misalkan gue bilang kan ketahanan orang beda-beda juga. Tapi kalau misalkan ada ini jadi added value sih untuk penyelenggara event olahraga itu sendiri. Jadi kayak kasus yang kemarin di kota Semarang itu, jadi begitu mereka amit-amit kenapa udah langsung betul ada proteksinya gitu. Nah sekarang kalau kita lihat kan, anyway generalis sama Borobudur tuh udah jadi salah satu partner yang udah ikut banget lah gitu ya. Sobat kental ya. Sobat kental. Istilahnya kalau anak sekarang sobat kental. Udah berapa tahun sih anyway? Kalau Bormar itu udah 8 tahun. Kita sama Bormar tahun ini adalah tahun ke-7. Pasti ada chemistry yang akhirnya mengikat biar bisa menjadi partner, biar bisa menjadi sobat kentalnya itu. Kalau misalkan jadi sobat kental, kita sama-sama complimenting satu sama lain. Jadi ibaratnya ini udah simbiosis mutualisme berarti ya. Jadi mutualisme apa emang udah sampai 7 tahun ini? Semutualisme kita juga nggak hanya misalkan kita provide-nya insurance-nya aja, tapi kita juga actively involve. Kita buat di sana added value dengan kalau misalkan datang ke acara Bormar bisa cek kesehatan tuh. Di booth-nya kita gitu. Dan surprisingly booth kita tuh selalu yang paling rame. Karena banyak penggiat olahraga ini yang runners-nya itu ternyata peduli banget sama kesehatan. Tapi sebelum ke situ, sebelum kita lanjut ke situ ya, pengen tanya dulu nih, kan biar jadi sobat kental 7 tahun kan nggak gampang ya membangun ini. Ya hubungan 7 tahun lama ya, untuk ukuran sekarang ya. Lama banget. Bukan begitu? Melewati pandemi dan segala macam juga ya. Iya. Maksudnya apa yang dilihat dari teman-teman General itu akan penyelenggaraan event lari Borobudur Marathon gitu loh, biar sampai akhirnya yaudah terus gitu. Dari kita sih melihatnya ini adalah salah satu mungkin event olahraga yang terbesar di Indonesia. Dan pengelolaannya sangat baik, sangat profesional gitu ya. Jadi itu juga jadi konsiderasi kita kenapa kita mau terus dukung Borobudur Marathon. Tingkat accident-nya, tingkat handling kalau ada insidennya gitu kan kita juga lihat dari berbagai faktor gitu. Terus dari sisi lainnya gitu, misalkan nih event lari pasti banyak lah akhirnya kan yang pengen menjalin hubungan dan biar bisa jadi sobat kental juga sama sama General. Ini sobat kental jadi word of the day. Iya, sobat kental. Nah, kalau melihat yang lain-lainnya gitu, pasti ada bedanya deh di antara event lain tuh apa gitu. Boleh lah kita mengkomparasi sedikit ya gitu. Boleh, sebenarnya tadi itu kan ya, secara experience juga Borobudur Marathon kan udah 7 tahun ya. Kalau misalkan event lari yang baru, let's say nih, mereka belum punya accident rate, belum punya incident rate, terus kita juga belum tahu penanganannya gimana. Jadi resikonya juga belum kita measure gitu. Nah tapi kalau Borobudur Marathon kita sudah tahu kualitasnya nih gitu. Dan memang nggak hanya di di sosial medianya atau materi promosi Borobudur Marathon, kita secara internal juga di chase terus nih, kapan nih Generalis sama Bormar lagi. Jadi udah jadi touch point juga Generalis sekarang gitu untuk tahu soal Bormar. Nah, jadi ibaratnya 7 tahun udah identik lah ya dua-duanya barengan gitu. Langsung ke tahun kemarin deh tuh, tiba-tiba ada 10 kota. Katanya gimana tuh bagi-bagi timnya tuh waktu itu tuh? Wah, seru banget. Kita waktu itu tuh sebutnya tim tanpa weekend. Jadi ya setiap weekend kita lari 10 kota. Padahal jalan-jalan loh. Kenapa sambil tanpa jalan-jalan? Karena acara lari setiap weekend. Oke. Jadi ya serunya, tapi ya kita lihat ternyata lari itu antusiasmenya bukan hanya di Jawa. Tapi sampai dengan luar kota, sampai dengan tempat-tempat kota-kota yang mungkin kita bilang kok bikin larinya di sini gitu. Contoh kayak di Banjarmasin gitu. Itu pengalaman menarik sih. Ternyata di sana antusiasmenya luar biasa sih gitu. Jadi ya di situ juga kita lihat wah ternyata dan yang menarik adalah kan kebudayaannya ikut masing-masing kebudayaan lokal nih untuk konsep acara dan segala macam. Jadi ya menarik sih, tetap mengusung budaya lokal juga. Ada salah satu cerita menarikkah dari ke 10 kota yang kawan kemarin tuh? Wah, di satu kota deh mana nemuin hal apa gitu namanya kita
main ke kota-kota, apalagi yang baru kan di Banjarmasin tuh pasti ada cerita tersendiri gitu. Either kulinernya kah, atau ada objek wisatanya kah, atau apa? Waktu itu datang ke kota mana aja, Mas Windra? Mas Windra sendiri deh mungkin. Mungkin saya datang ke sekitar 8 dari 10 kota sih. Berarti yang paling tidak ada weekend Mas Windra ya? Lumayan. Ada timku tuh di situ. Gimana Mas, Mbak? Bener, yang paling tidak ada weekend berarti Mas Windra. Kemana waktu itu Mas? Yang paling menarik sebenarnya yang terakhir. Friendship-an terakhir itu di Palembang. Karena kita semua udah ready nih. Dan karena ini penutupan, panitia dari kita juga mau lari semua gitu. Tapi ternyata pagi-pagi itu asap semua di Palembang. Jadi, iya. Waktu kita lari sambil pakai masker. Air pollution-nya lagi lumayan, lagi tinggi malah. Lagi ada karhutla ya. Gitu. Jadi ya, tadinya kita mau foto bareng gitu ya. Ini terakhir nih gitu kan ya. Jadi akhirnya beberapa mundur termasuk saya. Karena ada asma, jadi kita ya udah deh kalian aja terusin, saya mundur deh gitu kan. Itu kejadian yang tidak diduga ya? Kejadian tidak diduga, tapi surprisingly tetap diterusin sampai finish. Gitu. Mungkin kalau orang-orang Palembang ini paru-parunya agak beda sama kita ya. Paru-paru jadi mereka udah biasa gitu, kuat gitu. Terus pas malam, kita juga makan malam di sana. Makan malamnya kebetulan di restoran seafood. Pertama itu baunya bau ikan dibakar. Tapi lama-lama kok baunya jadi agak beda ya. Ternyata asap itu turun lagi di sana, jadi kita langsung buru-buru. Dan asapnya itu nggak hanya sampai di area luar aja, sampai ke kamar hotel pun asapnya masuk. Sampai masuk hotel itu. Itu jadi pengalaman tersendiri ya. Iya, seru sih, baru sekali kayak gitu. Dan itu kan tidak terduga ya. Tidak terduga. Waduh, tertarik banget. Dan tentunya kalau ketemu pelarinya deh. Kan tiap kota punya ciri khas yang beda-beda nih. Betul. Bagaimana akhirnya teman-teman Generali nih, Mas Windra sendiri khususnya mengenal karakter pelarinya gitu. Pasti ada interaksi dong di booth atau gimana? Ada. Gimana tuh? Yang serunya kalau misalkan yang itu ya, kostum, pelari yang pakai kostum. Jujur, kita aja lari udah ngos-ngosan ya. Dan itu harus pakai kostum, dan kadang-kadang kostumnya itu ada yang bentuknya burung merak gitu, yang besar gitu. Ada yang jadi Gatot Kaca. Kita bingung sih, kok bisa lari ya pakai kostum kayak gitu ya. Nggak gerah gitu. Makanya di Surabaya waktu itu yang paling kostumnya paling besar ya. Tapi waktu itu kita kok bisa selesai lari kayak pakai kostum kayak gitu, nggak panas apa nggak berat gitu. Tapi karena mungkin teman-teman itu udah profesional, udah biasa ya, mereka enjoy aja. Bahkan beberapa jadi spot foto, dimintain foto bareng sama pelari yang lain gitu, termasuk gue sih. Jadi apa namanya, karena mereka pakai kostum yang unik itu jadi pusat perhatian ya. Betul. Oke, tertarik juga nih. Tahun ini berarti berangkat lagi lah ya? Berangkat dong. Berangkat lagi. Kira-kira tahun ini bakal ada spill apa aja sih di Borobudur Marathon 2024 bersama dengan Generali? Kayaknya kalau kita spillnya sekarang terlalu cepat. Coba kita kasih break dulu. Kita masih akan kembali bersama dengan Mas Windra, Head of Corporate Communication di Generali Indonesia, masih di Pengen Ngobrol Podcast, powered by Harian Kompas. Ya, masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas bersama gue Yano sebagai host kalian, dan bintang tamunya juga masih sama, tidak berganti. Karena kita ada jeda sedikit baru kita ke sesi 2 bersama dengan Mas Windra Krismansyah selaku Head of Corporate Communication Generali Indonesia. Mohon dikoreksi tadi ada yang salah kan ya penyebutan nama dan gelar? Enggak ada. Itu kalau MC salah nyebut itu tuh wah, fatal ya? Gagal. Oke, anyway kita lanjut lagi nih Mas di sesi kedua. Tadi kita sudah ngobrol soal seberapa kentalnya sobat kental tadi ya. Persobatan Generali dan event Borobudur Marathon ya. Tapi tarik mundur sedikit, mulai kapan sih akhirnya Generali tuh masuk ke olahraga deh? Gitu. Oke, mungkin karena beririsan ya, kita kan ada juga salah satu fokus kita di kesehatan. Dan di situ kita memang mencari event-event yang mempromosikan kesehatan kepada masyarakat gitu. Nah, ini kan memang lari adalah salah satu yang paling digemari di Indonesia, jadi kita tap in di sana. Tapi ini juga nggak hanya, jadi kita di Generali itu juga kita punya value namanya live the community. Jadi kita itu harus bersama-sama masyarakat nih. Nah, cara kita terlibat bersama masyarakat adalah melalui ajang lari ini. Dan gak hanya di Indonesia,
Generally secara grup itu memang mendukung event-event bahkan yang skalanya internasional ya, seperti Berlin Marathon, terus Milan Marathon dan Munich Marathon. Gitu. Jadi nggak cuma di Indonesia, ternyata di dunianya juga udah mendukung gitu ya. Oke. Jadi konsisten lah di situ. Oke. Nah itu kan mendukung nih. Kalau di internalnya sendiri seperti apa? Wah internal ya. Mungkin kalau di internal kita udah di follow up kapan ikut Bormar udah dari 3 bulan yang lalu nih. Udah di list nama-namanya. Udah di list. Tapi ada seleksi sih nanti. Gitu. Loh, kenapa? Nggak semuanya bisa berangkat? Nggak semuanya. Jadi kita seleksi yang benar-benar punya kesehatan yang baik, terus yang sesuai sama persyaratan lah gitu. Jadi jangan sampai memaksakan tadi yang dibilangkan. Yang kita perlu tahu di Generali itu komunitas larinya mungkin 100 lebih kali ya. Ini di Indonesia sendiri? Di Indonesia. Di Generali Indonesia mungkin ada lebih dari 100 runner kali. Jadi banyak banget. Itu klub olahraga di Generali yang paling banyak peminatnya. Peminatnya. Berarti udah terbangun komunitinya nih, gitu kan? Sudah. Sampai kalau mau ikut Borobudur aja mesti diseleksi nih. Seleksinya berapa lama tuh? Apakah ada tes fisik lari 12 menit dulu? Kayak mau masuk chassis gitu? Iya, jadi jangan sampai mereka itu cuma pengen cuma FOMO gitu, tapi nggak selesai gitu. Tapi ini harus selesai. Karena kan ada logo Generali Runners, harus selesai sampai ke finish line. Gitu. Yang paling ambi udah ada yang ambil ngejar target apa di situ? Udah ada beberapa, bahkan ada beberapa yang ikut full marathon gitu. Jadi nggak hanya HM atau 10K, full marathon juga ada. Berarti tidak hanya mendukung keluar nih, internalnya udah dibangun apa namanya hype-nya itu sendiri ya gitu. Tapi anyway kalau kita bicara soal hype-nya nih ya, ini semakin kesini kayaknya kan kita industri udah mulai tumbuh nih gitu. Nah gimana Mas Windra sendiri, dari kacamata Mas Windra deh, sebagai seorang head of Korkomnya Generali gitu, melihat pertumbuhan industri lari saat ini gitu? Senang sih ngelihatnya, karena makin banyak orang yang peduli kesehatan. Apalagi abis pandemi, terus orang juga recovery. Tapi dengan adanya acara lari seperti ini kan juga kita dukung tourism juga di Indonesia gitu. Jadi ekonominya juga berjalan. Jadi banyak domino efek yang positif sih dari acara lari ini. Kesehatan dapat, terus abis itu tourism berjalan, ekonomi secara lokal tumbuh gitu kan ya. So value proposition-nya banyak banget, manfaatnya banyak banget dari acara lari. Itu yang bagus-bagus. Kalau menurut Mas Windra yang masih kurang gitu. Yang masih kurang itu sebenarnya yang kita agak khawatir adalah justru dari komunitas. Kenapa dari komunitas yang karena gini, kadang-kadang ikut ya? klub atau komunitas lari gitu ya, dia sebenarnya itu yang selalu ditekankan bahwa harus ngukurnya dari kemampuan diri sendiri. Jangan gara-gara temennya itu, wah saya udah bisa full marathon nih, pokoknya gue juga mesti bisa, gue harus ikut itu, padahal dia belum ready gitu. Akhirnya kesehatannya bisa terdampak dari situ. Ini gue banget sih cerita. Iya kan, FOMO gitu ya. Dulu gue juga nggak mau kalah gitu. Gue mulai lari juga gitu. 2 bulan join komunitas, tiba-tiba disuruh HM. Iya, jadi ya dulu sadar sama kemampuan diri sendiri lah gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan komunitas bagusnya adalah latihannya bagus dan segala macam, tapi juga harus bisa nyesuaiin sama kemampuan diri sendiri, jangan maksain gitu. Berarti ini merupakan aspek yang memang harus harus bener lah gitu arahnya gitu loh. Iya, sama satu lagi sih aspek keselamatan. Karena jujur ngelihat beberapa event lari. Hasil riset nih, sekarang kan udah mulai banyak. Hasil riset dan ada di berita kok sebenarnya. Jadi bisa di Google, di Kompas juga. Jadi kayak apa berita? Ada beberapa penyelenggara di kota-kota besar itu masih terdapat jalurnya nggak steril gitu. Terus pelarinya mengalami kecelakaan, dan itu sangat disayangkan ya. Maksudnya orang lagi banyak euforia ingin lari, ingin jaga kesehatan, tapi ternyata begitu mereka experience, ternyata malah itu yang terjadi. Kan juga minatnya bisa menurun gitu. Jadi akhirnya kapok lah ikut acara lari kalau kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman yang pada saat itu di event itu pertama kali lari. Kan katanya pengalaman pertama itu yang terdalam kan. Jadi kalau pertama aja. Ada apa sih sama pengalaman pertama? Ada apa sama pengalaman pertama? Langsung banyak yang respon ya, kayak gitu. Jadi kalau pertamanya ada, aduh kayaknya lari ini nggak aman ya. Mungkin dia nggak akan terusin lagi. Betul. Gitu. Jadi penting banget penyelenggaraan, efek safety, terus keselamatan sama keamanan dari pelari itu dijaga di setiap event. Berarti Generali bisa mengambil bagiannya tuh sebagai apa nih untuk bisa mendukung? Kita pengennya
FOMO-nya tumbuh, keinginannya tumbuh, tapi kan juga harus dibarengi dengan infrastrukturnya juga harus mendukung dong, gitu kan. Nah, kalau untuk dari Mas Windra dan teman-teman Generalis sendiri tuh melihatnya untuk melengkapi ini, mengambil bagiannya di sisi mana? Satu, kita pengennya semua event lari itu ada asuransinya, udah pasti. Tapi nggak berhenti sampai di sana, bahwa tapi jangan punya proteksinya pas lari aja, gitu. Karena kan sehari-hari kita melakukan aktivitas juga harus punya proteksi kan, gitu. Ibaratnya hobi aja di cover, kok yang sehari-hari kita kerja enggak gitu. Jadi padahal lebih stres mana? Persiapan lari sama persiapan kerjaan sehari-hari. Kalau sekarang kayaknya lebih ke persiapan lari. Oh gitu ya? Iya, mikirin outfitnya mau pakai outfit apa, ya kan? Kalau di-relate sama kerjaan, mikirin cutinya di-approve atau enggak. Apalagi kalau balance-nya udah tembus ya. Wah, sayang sekali. Balance udah tembus tapi cutinya belum keluar, itu agak-agak mengkhawatirkan. Harus ada banyak orang-orang yang harus dikasih pengertian dulu. Betul, bahwa ini once in a lifetime opportunity. Betul. Belum tentu dapat lagi balance-nya gitu kan. Iya nih. Apalagi Borobudur juga kemarin kan juga sempat ada balance juga tuh ya. Ada. Sampai qualified juga kan tuh. Udah ditungguin sampai kita di sosial media udah di DM-in ini. Kapan sih balance-nya ini dibuka gitu. Jadi sangat-sangat well anticipated. Seperti itu. Berarti memang harus paling tidak ada satu aspek yang memang harus punya nih proteksinya gitu kan. Betul. Ya? Oke. Tadi sempat kita bahas di awal tapi aku tarik dulu. Kita bahas yang sekarang. Udah pasti dong ini berarti menjadi tahun ke-7. Tahun ke-7-nya Generali berpartner dengan Borobudur Marathon nanti ya. Akan ada apa tadi yang beda? Kita ulang lagi di sini ya. Yang beda adalah kita tuh setiap tahun selalu dengan konsep yang berbeda sebenarnya. Yang sama adalah semuanya tetap terproteksi. Pasti. Gitu. Tapi kita akan ada banyak hal. Contoh misalkan nanti kita kisi-kisi dikit ya. Ya, spill dikit lah. Kita akan ada giveaway tiketnya dari Generali gitu ya. Jadi nanti tunggu aja infonya. Terus habis itu kita juga biasanya kalau ke booth Generali itu selalu ada yang beda nih. Kalau tahun lalu kita pakai human claw. Datang nggak? Enggak, penuh. Jadi digantung dari atas, ngambil ngantrinya nggak sanggup. Ya, tapi kan itu sesuatu yang berbeda lah. Jadi kita coba bring excitement yang beda lagi tahun ini. Terus kita juga kemarin tuh ya di tengah-tengah suasana panas gitu, kita bagi-bagi es krim ke semuanya. Ya, jadi ya pada saat acara, ya mungkin hal yang kecil tapi itu sangat-sangat. Ada bagi-bagi smartphone. Bagi-bagi smartphone belum ya. Belum ya. Terus kita juga kirain Mbak kan mau beda ya tahun ini ya. Perlarinya semuanya kita mau ya, karena warnanya kan sama nih, warnanya Generali sama Borobudur Marathon. Selaras lah ya. Warna merah gitu ya. Nah, tahun ini kita rencananya mau lebih banyak merahnya lagi. Lebih selaras lagi lah warnanya lebih. Meaning ya kita tuh nggak mau ngajak hanya karyawan, tapi kita mau ngajak nasabah kita, bahkan teman-teman Generali yang dari regional office dan dari global mau datang ke sini untuk lari. Wah, dari Itali. Karena saking udah sobat kental jadi penasaran ya, ini ada apa sih yang bikin 7 tahun ini bisa menjadi sobat kental. Jadi kira-kira akan ada excitement apa kayaknya FOMO-nya sampai keluar negeri sekarang ya. Sampai keluar negeri. Aduh, menarik sekali untuk disimak ya. Nanti kita tunggu aja di di kanal Instagramnya Generali nanti mungkin untuk informasi lebih lanjutnya akan ada apa yang beda di tahun ini gitu ya. Dan ini satu pertanyaan yang memang sudah pasti ditanyakan ke semua narasumber kalau di podcast kita nih. Andai kan Mas Windra nih dikasih satu privilege-nya. Mas Windra pokoknya gua kasih satu privilege, lu mau bikin apa atau lu mau merubah apa di industri yang lu jalanin ini, dan yang dari yang kita bahasin ya ke ke relate-nya Generali dan juga industri lari gitu. Kalau lu dikasih satu privilege, lu mau bikin apa atau lu mau merubah apa supaya kulturnya tuh bisa lebih baik lagi ke depannya? Kalau sekarang itu kan kita dengan acara Bormar ini kita coba ningkatin literasi sih, pemahaman tentang pentingnya asuransi. Karena itu jujur di Indonesia itu masih di bawah 10%. Masih di bawah 10%? Iya, di Jepang itu 200%. Kok bisa sejauh itu ya? Meaning satu orang itu bisa minimum punya 2 asuransi. Minimum punya 2? Iya, karena mereka udah mengenal sama namanya konsep resiko. Nah, di sini kita itu punya PR yang yang besar banget lah ibaratnya gitu. Jadi harapannya dengan ini semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang kenal asuransi,
semakin banyak yang ngerti asuransi Oke. dan kesehatan itu juga, mereka punya asuransi. So the way untuk bisa naikin persentasenya itu apa saran dari Mas Windra deh? Satu, kayaknya asuransi itu bukan pilihan lagi ya, harus diwajibin sih sama pemerintah sebenarnya. Oke. Jadi karena contoh lah biaya kesehatan kan juga tinggi ya di sini. Iya. Kalau dirawat, pernah dirawat? Pernah dulu dan alhamdulillah tapi waktu dulu nggak terlalu gede kebantu sama asuransi juga sih. Betul. Tapi sekarang inflasi kesehatan aja udah lebih tinggi dari inflasi ekonomi. Eh, Bayangin kemarin ada teman kita di kantor kena diare 40 juta. Diare doang. Yes. Jadi intinya yang nggak bisa kita kontrol adalah inflasi kesehatan, kapan kita sakit. Jadi harapannya dengan kita gabung dengan Borobudur Marathon, semakin banyak yang aware pentingnya kesehatan dan semakin banyak orang yang ngerti tentang asuransi. Harapannya dari situ, at least kita mau bangun kesadaran sampai at least satu rumah itu punya satu polis asuransi. Paling tidak satu orang punya. Iya, di dalam satu rumah ya. Dalam satu rumah. Karena ya paling nggak ya kalau kita ada apa-apa jangan sampai ngerepotin orang. Betul. Itu simpel banget Iya, sih. simpelnya Sesimpel itu. Tepuk tangan dulu buat Mas Windra. Wih. Semoga dengan terjalinnya sobat kental ini ya. Iya. Gitu, ini bisa menambah persentase dan apapun yang apa yang diinginkan oleh teman-teman General ini bisa tercapai lah. Gitu kan ya. Paling tidak ini kan membuat ya biar kita menjadi semakin lebih baik lagi dan semakin cerah lagi gitu untuk kedepannya. Anyway, Mas Windra, terima kasih banyak sudah datang ngobrol-ngobrol di Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. Dan kita menunggu kejutannya akan ada apa di tahun ini dari General itu sendiri. Dan ya all the best buat semua teman-teman. Paling tidak semuanya bisa berangkat lah ya. Iya. Lolos. See you di Bormar kalau gitu ya. Oh ya siap, kita bisa ketemu di Borobudur Marathon ya. Ya. Nanti tahun ini pokoknya berarti aku harus mampir ke booth. Sip. Jadi waktu itu di race ngantri banget makanya. Ya, of course. Berarti kan minatnya bagus dong. Iya. Gitu. Kalau nggak ada yang ngantri malah nggak bagus dong. Nah itu, gitu ya. Kita tunggu. Apa yang akan dibagi-bagi tahun ini? Oh ya, ya? satu Nos. Apa? Totalnya kita itu sudah proteksi selama 7 tahun. Ya. Itu hampir 40.000 pelari. Hampir 40.000 pelari. Wow. So, itu dari 7 tahun. Dari 7 tahun. Kita doakan. Kenapa, Pak? Kenapa? Oh iya. Samain itu juga. Berarti harapannya tahun ini Nambah bisa lagi ya? lebih dari 40.000 lah ya. Oke, kalau gitu kita langsung close aja untuk Pengen Ngobrol Podcast episode kali ini. Thank you so much Mas Thank Windra dan you. juga teman-teman Generali ada di situ juga. Tepuk tangan lu dong. Kalau gitu gue Yana sebagai host pamit undur diri bersama dengan narasumber saya Windra. Iya, kita pamit undur diri dan sampai ketemu di episode berikutnya. Pengen Ngobrol Podcast Powered by Harian Kompas. We're sign out and bye-bye. Bye.